Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Ruang Investasi. Dimana pada video ini kita akan bahas tentang saham yang mau IPO, yaitu saham GTSI atau GTS International Tbk. Jadi PT ini bergerak di bidang sektor transportasi dan logistik. Nah, untuk informasinya kita akan bahas di sini semua nantinya. Dan untuk book buildingnya itu di tanggal 26 Agustus. Ini udah kelewat ya teman-teman. Tapi teman-teman masih bisa beli di masa penawaran, yaitu tanggal 2 sampai tanggal 6 September sebelum dia listing tanggal 8 September. Jadi masih ada waktu. Nah, semoga video ini membantu mengambil keputusan teman-teman untuk membeli saham ini atau enggak gitu. Nah, untuk saham yang beredar adalah 2,86 yang ditawarkan 2,86 miliar atau total saham dicatatkan 17,57% dan penjamin efeknya itu ada YP, DR dan LS. Dan ini setelah saya baca tadi dia udah full komitmen, artinya ketika saham ini IPO tidak diserap seluruhnya oleh masyarakat, nah emiten inilah yang akan membeli saham keseluruhannya gitu. Dan kemungkinan kesimpulannya berarti dia masih kemungkinan ARA 1, 2 sampai 3 kali masih dapat lah untuk ARA seperti itu. Nah, sebelum kita bahas prospektusnya, kita akan berkenalan dulu dengan PT GTSI. Nah, sebenarnya PT GTSI ini adalah anak induk atau anak dari induk usaha PT Humbus. Nah, PT GTSI ini sebagai transportasi itu ya, gas LNG ya. Di sini gas LNG dengan potensi operasional untuk pasar domestik gitu. Jadi, secara singkatnya PT GTSI ini mendukung kinerja dari PT Humbus itu sendiri, dan itu PT GTSI berdiri di tahun 2013 seperti itu. Dan untuk mitranya tadi sudah baca, mitra dari PT GTSI ini sudah bekerjasama dengan OSK Line, Nusantara Regas, PLN, Pertamina dan Pelindo dengan kontrak jangka panjang yang menghasilkan pendapatan masa depan yang berkelanjutan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini artinya kemungkinan prospek usahanya ini masih bagus gitu. Soalnya di sini kontrak jangka panjangnya berkelanjutan. Cuman bagus atau enggak kita akan lihat di prospektusnya. Cuman yang biasanya kalau yang di sektor gas-gas seperti ini ya emang prospek usahanya bagus gitu. Ya karena saingannya juga nggak terlalu banyak gitu. Cuman resikonya juga gede banget. Ini kan transportasi ya, resikonya kemungkinan adanya peraturan dari pemerintah tentang pelayaran ataupun kontrak-kontrak kapal ataupun dan lainnya mungkin akan mempengaruhi kinerja perusahaan ini. Nah, kita akan bahas di sini semua. Ini untuk kapal-kapalnya ya, teman-teman nanti bisa lihat sendiri di webnya gtsi.co.id. Nanti akan saya taruh di deskripsi. Nah, untuk di sini kita akan bahas sebenarnya dana yang didapatkan itu berapa sih gitu. Nah, ini ya dana yang diperoleh itu 286 miliar sampai 429 miliar. Dan penawaran ke masyarakat itu harga sahamnya 100 sampai 150. Ya, kemungkinan 150 gitu. Nah, kita akan lihat untuk strukturnya. Struktur kepemilikannya seperti ini. PT HTK Trans dari 99,96 menjadi 82,40. Ini artinya dia pengendali utamanya ya. Untuk koperasi karyawannya terdilusi juga dan masyarakatnya menjadi 17,56%. Seperti itu. Dan dana 429 miliar itu digunakan untuk apa? Nah, digunakan untuk 64%-nya itu digunakan untuk penyetoran pinjaman kepada PT Anoa. Untuk tujuannya itu membangun kapal FSRU yang direncanakan akan dimulai pada kuartal 4 tahun 2021. Nanti akan saya jelaskan kapal FSRU itu apa. Nanti akan saya jelaskan di sini. Sekitar 20% digunakan untuk modal kerja, 16% digunakan untuk penyertaan modal. Ya, berarti. Nah, for your information, PT Anoa ini sebenarnya adalah perusahaan yang diinvestasikan oleh
PT GTSI. Artinya PT GTSI ini adalah pemegang utama dari PT Anoa itu sendiri. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini PT GTSI ini adalah pemegang utama dari PT Anoa Sulawesi Regas. Merupakan pemegang utama PT Anoa Sulawesi Regas. Yang artinya tujuan IPO-nya ini kalau menurut saya kurang bagus ya. Berarti dia mendapatkan uangnya di kantong mereka sendiri, kemudian dipindah di kantong perusahaan lain gitu. Artinya mempercayakan uang itu di PT Anoa gitu. Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah kalau PT Anoa ini mendapatkan keuntungan, artinya perusahaan GTSI juga mendapatkan keuntungan. Tapi begitu sebaliknya, kalau rugi ya berarti seperti itu, kita juga rugi gitu, PT GTSI juga rugi. Nah, itu yang saya kurang srek di situ sih. Ya artinya dia 36%-nya dia dikelola sendiri, 64%-nya dia dikelola oleh PT Anoa. Gitu. Nah, untuk asetnya itu di sini total asetnya bertumbuh ya, dari 71 juta, 87 juta, 102 juta, 99 juta. Asetnya sih nggak terlalu bermasalah. Dolar rupiah dia itu kayak masuk papan utama, karena setelah saya hitung total asetnya itu 1 triliun. Artinya dia masuk papan utama. Untuk utangnya, liabilitas jangka pendeknya itu 39, total liabilitasnya 39 juta dolar. Kita lihat uang kasnya dulu. Kalau uang kasnya lebih gede sih nggak masalah, tapi di sini uang kasnya lebih kecil dari liabilitas. Nah, ini jadi tanda kutip nih, jadi pertanyaan nih, perlu digarisbawahi di sini. Harusnya untuk perusahaan aman itu dia memiliki uang kas lebih besar daripada liabilitasnya gitu. Cuman kita lihat dulu di labanya. Belum. Sebelum ke laba kita akan lihat dulu resiko dari ini ya, perusahaan ini gitu, dari sektor ini. Karena ini sektornya itu resikonya sangat gede, walaupun profitnya juga gede gitu, prospeknya juga bagus. Nah, ini yang pertama, resiko pengakhiran atau diperpanjang kontrak-kontrak penyediaan, resiko konsentrasi sumber pendapatan yang berasal dari salah satu pelanggan perseroan menghadapi resiko fluktuasi nilai tukar uang. Nah, apalagi dia mainnya menggunakan US dollar ataupun mata uang asing. Nah, itu harga fluktuasinya sangat mempengaruhi pendapatannya. Resiko kehilangan sumber daya manusia karena resiko di kapal, di gas juga resikonya tinggi, high risk. Bersangkutan dengan HSE juga di sini sudah disebutkan, menyangkut aspek healthy di sini sudah bersangkutan, teman-teman bisa baca semuanya di sini ya, kegiatan usahanya. Perubahan teknologi, ini kebijakan pemerintah di bidang pelayaran nasional dan jasa pendukungnya. Nah, di sini saya juga ini mirip-mirip dengan HMSP ya. Nah, gitu. Jadi rentang terhadap kebijakan pemerintah. Sedikit cerita nih, saya kan dulu membeli saham HMSP. Nah, membeli saham HMSP itu HMSP sebelum adanya isu bea cukai rokok naik. Nah, itu saya beli tuh, dia masih normal-normal aja, masih naik. Kemudian keluarlah berita yang bea cukai rokok itu naik, akhirnya turun sampai sekarang ya, dan saya masih floating minus gede gitu, artinya di saham HMSP seperti itu ya. Sama seperti ini juga, kalau kebijakan pemerintahnya mendukung usahanya akan naik, kalau bertentangan juga akan berdampak buruk pada perusahaan itu sendiri. Nah, kita lihat di labanya ya, apakah pernah berpengaruh dari resiko itu. Kalau dilihat dari labanya, dia rugi dari labanya, dari 7 juta dolar, 10 juta dolar, 16 dia turun di tahun 2021, tahun 2020 dan tahun 2021 dia minus. Dia itu minusnya karena nih, total laba komprehensif tahun berjalan mengalami penurunan 104%, disebabkan oleh kapal Eka Putra pada tahun 2020 dikontrak dengan skema time charter, dan sementara pada tahun 2021 menggunakan skema spot charter ya. Artinya dia bermasalah di
kapal ya. Jadi sektor kapalnya ini walaupun dia memiliki 5 kapal kalau nggak salah tadi saya baca, ya tergantung kontraknya. Kapalnya itu kontraknya gimana, kinerjanya gimana gitu. Jadi ya emang resikonya tinggi gitu kalau bekerja di atau bidangnya itu transportasi dan logistik ya. Rugi apalagi ini transportasinya LNG gitu. Ya beresiko tinggi walaupun returnnya juga tinggi gitu. Kita bisa lihat returnnya naiknya eh, hampir 1 kali lipat dari 7 juta, 10 juta, 16 juta, gede-gede banget itu. Cuman di tahun 2021 dia turun. Itu disebabkan karena itu tadi PT Eka Putra menggunakan kontrak skema time charter dan menggunakan skema spot charter gitu. Sama yang dijelaskan di resiko itu tadi, resiko perusahaan itu. Nah, kontrak-kontrak penyediaan pelayanan perseroan gitu. Nah, ini akan kita bahas sedikit tentang kinerja usahanya ya. Nah, ini kapalnya tadi kan ada 5 nih, Eka Putra 1, Triputra, FSRU, Surya Akti, LNK Aquaris. Ada 5 kapal yang bekerja sama. Nah, untuk kegiatan usahanya singkatnya seperti ini. Ini teman-teman bisa baca sendiri di sini. Nah, untuk singkatnya itu LNG. Jadi ini kan bekerja di bidang LNG ya, transportasi LNG atau gas alam. Jadi di sini ada gas alam yang dicairkan menjadi LNG. Supaya apa? Supaya dapat disimpan dengan baik, diangkut dengan mudah, dan tempatnya itu atau mempermudah penyimpanan lah, intinya seperti itu. Nah, kemudian ada namanya kapal FSRU ya. Nah, kapal FSRU ini memiliki peran penting dalam memotong waktu penggadaan logistik LNG dibandingkan membangun tangki penyimpanan dan regasifikasi LNG di darat untuk menjadi sumber tenaga pembangkit listrik. Nah, jadi FSRU ini sebenarnya kapal yang sudah dimodif sedemikian rupa gitu. Nah, regasifikasi. Jadi regasifikasi ini adalah proses pemanasan dari LNG menjadi bentuk gas lagi gitu. Tadi kan dari gas dibentuk LNG dimasukkan ke dalam tangki, diangkat menggunakan kapal. Nah, kapalnya itu kalau belum ada FSRU, dia akan dipanasin LNG-nya itu di darat. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan biaya lama, membutuhkan logistik banyak. Nah, di sini FSRU ini sebenarnya digunakan untuk mempermudah itu. Jadi FSRU itu sendiri nantinya ada alat untuk memanasin atau ada alat yang bisa meregasifikasi LNG menjadi gas lagi, dan itu bisa digunakan di laut gitu. Berarti untuk mempersingkat waktu, mempersingkat logistik atau memotong biaya lah seperti itu. Jadi adanya FSRU ini akan menguntungkan di PT GTSI itu sendiri. Oke, seperti itu. Singkatnya seperti itu. Nah, kita lihat di asetnya. Asetnya yang lengkap tadi di mana ya? Nah, di sini. Nah, kita lihat di aset ya, teman-teman. Kita baca lagi di asetnya. Asetnya itu bertumbuh terus, nggak masalah. Liabilitasnya yang bermasalah karena uang kasnya lebih kecil dari liabilitasnya, dan juga ekuitasnya nggak masalah nih. Ekuitasnya tuh bertumbuh, ekuitasnya bagus, masih bertumbuh terus, nggak masalah. Oke, pendapatannya seperti ini. Dia minus di sini tadi, minus ya karena time charter dan juga spot charter ya, karena efek itu tadi ya, dia mengalami kerugian. Dan yang menarik di sini ROE-nya ya. Nah, ini kita baca ROE-nya tadi 27%. Dia naik berarti dari 20%, 23%, 27%. Cuman di tahun 2021 dia belum ada ROE-nya. Kayaknya dia minus deh atau turun lah seperti itu. Oke, faktor resiko udah, ekuitas juga udah, prospek industri juga sudah. Kita akan bahas lagi di bagian mana ya?
Untuk utangnya yaitu yang agak bermasalah, perbandingan dengan kasnya itu lebih gede utangnya, jadi itu perlu digarisbawahi ya. Itu. Nah, kalau mungkin itu saja ya. Jadi kesimpulannya gini, saya simpulkan dari akhir sampai awal gini ya. Saya tuliskan di Word aja ya. Jadi untuk kesimpulannya itu yang pertama, kesimpulan. Nah, yang pertama itu sektor bagus. Cuman resikonya tinggi. Seperti itu. Sektor bagus, resiko tinggi. Dia sudah bekerja sama dengan PLN ya. Tadi ya. Dengan PLN dan juga gas ya, PGN kayak itu, PGN. Dan yang kedua, nah, resikonya itu adalah dari pemerintah, kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah, adanya perubahan peraturan pelayaran seperti itu. Walaupun masih ada banyak lagi ya, seperti fluktuasi apa namanya, kurs rupiah, kurs dolar, seperti itu. Dan masih banyak lagi tadi yang saya bahas di situ. Cuman kalau di Indonesia sendiri yang masih berpengaruh adalah di kebijakan pemerintah, perubahan peraturan pelayaran. Di sini ada juga di sini tadi kontrak kapal. Yang keempat itu yang dilihat di sini adalah kas dan liabilitas dan utangnya. Kasnya itu kecil, tapi liabilitasnya gede. Nah, ini jadi permasalahan nih. Nah, ini jadi permasalahan di sini. Kasnya kecil tapi liabilitasnya itu gede. Ini jadi permasalahan di sini. Kemudian untuk laba tahun 2021 minus 668 dolaran ya, 668 dolar kurang lebih seperti itu, kurang lebih segini ya tadi ya, 668 dolar itu karena adanya kontrak time charter dan spot charter. Jadi ke kapal ya, untuk kontrak kapal, berarti ya emang resikonya seperti itu, tinggi. Kemudian untuk tujuan IPO-nya sebenarnya tujuan IPO-nya itu nggak bermasalah, cuman yang agak kurang srek, tujuan IPO-nya itu dananya 64%-nya itu tadi kan 64%-nya ditaruh di PT Anoa dan sisanya 36%-nya itu dikelola. Nah, ini kalau yang menurut saya yang kurang srek itu di ini, tujuan IPO-nya juga kurang srek. Walaupun sebenarnya di Anoa itu dia ingin membangun kapal FSRU, cuman di sini dia memindahkan dananya ke PT Anoa, dan kita juga bisa lihat tadi sebenarnya PT GTSI ini adalah pemegang mayoritas saham PT Anoa 88,22%. Nah, jadi ya semoga PT Anoa-nya ini mendapatkan return yang bagus gitu, mendapatkan keuntungan terus sehingga PT GTSI mendapatkan keuntungannya, seperti itu. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan yang kalau menurut saya pribadi. Dan kalau menurut saya teman-teman kalau ingin masuk di sini ya nggak masalah. Ya, ini sebenarnya high risk, high return.
high return, seperti itu. High risk high return, perusahaan seperti ini memang resikonya tinggi, cuman ya pendapatannya juga tergantung kondisinya gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin beli ya silahkan monggo, dan teman-teman yang nggak beli ya nggak apa-apa, ini bisa menjadi wawasan tersendiri gitu. Cuman teman-teman yang ingin beli ya perhatikan beberapa kesimpulan ini tadi yang sudah kita bahas di situ. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mungkin teman-teman ada pendapat lain ya, teman-teman bisa share di kolom komentar biar teman-teman lainnya bisa menyimpulkan lebih banyak lagi gitu. Nah, ini adalah kesimpulan yang saya ambil, yang saya petik dari prospektus itu tadi gitu. Cuman untuk yang ketujuh, untuk total aset juga nggak masalah ya. Total aset gede, udah 1 triliun. Untuk ekuitasnya juga nggak bermasalah. Ekuitas nggak bermasalah. Udah ini aja ya kali. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan ya. Oke, ini aja. Ya, oke. Ya, gitu aja ya teman-teman. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Buat teman-teman semua yang masih bingung bisa komen di bawah aja. Dan kalau ditanya saya masuk atau enggak, ya saya juga masih labil kalau di sektor seperti ini karena fluktuasinya sangat tinggi. Dan kita lihat sektornya juga sebenarnya menarik, cuman resikonya gede. Nah, kalau teman-teman profil resikonya itu investor ataupun trader yang agresif, ya mungkin masuk monggo-monggo aja gitu. Cuma kalau teman-teman itu ingin bermain atau tipikal investor aman atau defensif, ya mending teman-teman main di investasi di saham-saham seperti consumer good lah, seperti sudah muncul ICBP dan lain-lain seperti itu, ataupun di sektor bank yang memang resikonya itu enggak terlalu tinggi. Kalau seperti ini kan resikonya tinggi banget dan kemungkinan ya uang teman-teman bisa hilang gitu kalau perusahaan ini nantinya di suspend atau gimana gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.